Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Oh, ini calon-calon ratu bidadari semua ini. Ini calon-calon raja di surga semua. Seluruh umatku, kata Nabi, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Coba saya pengen lihat nih, di sini ada nggak yang nggak mau masuk surga, yang cita-citanya masuk neraka, ada nggak? Coba angkat tangan, berdiri coba. Kalau yang pengen masuk surga siapa coba? Angkat tangan, mana? Ini ada yang angkat tangan rupanya. Semoga semua yang angkat tangan masuk surga, amin. Yang nggak angkat tangan pun masuk juga lah, kasihan gitu. Mungkin lagi nggak fokus ya. Baik ya, sebelum saya mulai majelis ini, tolong semua tawajuh. Nah, ini jarang-jarang kita berkumpul berjumpa. Tawajuh itu apa? Guru saya menjelaskan tawajuh itu mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi mata ikut mendengar. Jadi nggak ada yang tundukkan pandangan, nggak ada yang main-main handphone, whatsappan ya. Jadi darah ikut mendengar, daging, semua, rambut, itu semua tubuh kita mendengar, sehingga apa yang disampaikan nanti ada ta'asur fil qalbi, ada berkesan dalam hati kita, sehingga kita ada kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan lagi. Semua siap insyaallah ya. Nanti kalau saya lihat ada satu orang yang ngantuk, langsung wabillahi taufiq wal hidayah, saya pulang Pak, jauh-jauh datang ditinggal tidur ya. Jadi hadirin sekalian, kehidupan di dunia ini nggak lama, sedih nggak lama, bahagia pun nggak lama, miskin nggak lama, sebentar saja. Kata Nabi, umur umatku tuh sekitar 60-70 tahun saja. 60-70 tahun, kadang lebih kadang kurang ya. Kalau yang sudah lebih 60-70 itu udah bonus dari Allah. Mesti fokus untuk memandang kepada akhirat, karena dunia bukan tempat tinggal Bang. Wallahi dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Seorang ulama, anaknya lahir Bang. Ketika anaknya lahir dia menangis. Orang-orang heran, mestinya kalau lahir bayi kita gembira Bang, sujud syukur gembira. Tapi ulama ini menangis. Orang-orang bertanya, kenapa menangis ya Syekh? Dia bilang, kalau anakku sudah lahir ke dunia, maka dia pasti satu hari akan mati ya. Sengaja kata Allah, alladzi khalaqal mauta, aku menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan, liyabluwakum, sebagai ujian. Ini dunia ini Pak, kita hebatnya orang beriman nih, kita yakin dunia ini bukan tempat tinggal kita. Orang kafir dia pikir dunia ini surga. Orang tidak beriman dia nggak percaya kepada akhirat. Tapi kita beriman, percaya kepada Allah sempurna. Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Allah itu ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Allah akan tetap ada. Sebelum adanya surga dan neraka, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya semua makhluk, Allah sudah ada. Dan Allah akan tetap ada setelah seluruh makhluk ini binasa. Allah tetap ada. Seandainya seluruh manusia mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Orang beriman percaya sama Allah. Kita yakin yang menjumpakan kita pada pagi hari ini adalah Allah. Kita tidak berjumpa Pak, tapi kita dijumpakan oleh Allah. Jadi orang beriman itu dahsyat Pak. Dia senantiasa melibatkan Allah dalam setiap ucapannya, dia senantiasa melibatkan Allah dalam setiap tulisannya ya. Kita mesti hijrah. Bertahun-tahun kita hidup di dunia, kadang-kadang cara bicara pun kita tak paham ya. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, dia tak pandai menyebut nama Allah. Tuhan paling top tuh dia bilang Tuhan Pak. Kalau enggak terserah yang di atas katanya. Apa susahnya bilang terserah Allah? Hebat sekali anak, udah dari sononya katanya. Diganti lagi nama Allah jadi sono Pak. Apa susahnya kita katakan ini dari Allah?
Ya. Maka mulai hari ini bunda, semua ya ayahanda, teman-teman semua yang hadir, sebelum kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, pertama kali yang harus kita perbaiki adalah lisan kita. Perbaiki ucapan kita. Kalau memuji seseorang, memuji anak, memuji suami, memuji istri, memuji teman, katakan Masya Allah. Kalau melihat perkara yang menakjubkan, katakan Subhanallah. Allah. Kalau berjanji jangan pernah lupa, katakan Insya Allah. Kalau hilang barang, hilang seseorang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham nggak Pak? Semua dalam Islam diatur. Memulai sesuatu baca Bismillah, akhirnya dengan Alhamdulillah. Everything, semua aktivitas kehidupan kita mulai dengan Bismillah. Kalau kita berjumpa, katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah, katakan Allah yang pisahkan kita. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati tapi dimatikan oleh Allah. Seluruh dunia mau bunuh kita Pak. Mohon maaf, seluruh dunia mau bunuh kita nih Pak. Seluruh makhluk jin termasuk semua virus-virus sepakat berkumpul mau bunuh satu orang, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Jadi takut hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Perbaiki lisan. Bapak Ibu paham gak kira-kira nih? Saya mau tanya nih, kita duduk atau tidak? Kita nih duduk atau tidak? Tidak, kan belum paham nih. Kita tidak duduk tapi didudukkan oleh Allah. Paham? Kita berjalan atau tidak? Tidak, tapi diperjalankan oleh Allah. Jadi mulai hari ini Pak, perbaiki lisan. Allah, Allah lagi, Allah terus, Allah aja. Setiap berbicara Allah yang awal kalimat kita Allah. Nah ini sederhana pelajarannya Pak, tapi ini perlu latihan. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan La ilaha illallah. Ini Nabi menjelaskan, jaddidu imanakum. Saya yakin semua orang tua kita ini banyak profesor, kiai, semua lebih paham lah tentang perkara ini. Tapi ini perlu diulang-ulang. Perbaharui iman kalian, kata Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak ayahanda, bunda? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Di sini siapa yang pernah dibilang gila sama orang gara-gara kalimah ini? Ada? Coba angkat tangan yang pernah dibilang gila nih bapak ini nih. Ada? Ibu ada? Berarti kurang banyak. Oh sudah banyak Bang Dery, sudah banyak saya ucapkan itu sehari 10.000 kali. Tapi saya nggak dibilang gila sama orang. Oh mungkin orang nggak lihat. Bapak-bapak cuma berzikir di mihrab-mihrab saja, di dalam rumah saja, mungkin di hutan-hutan berzikirnya. Zikrul akbar itu apa? Dakwah ilallah. Kalau mau dibilang gila, bis majlis ini mampir ke pasar Pak. Di pasar sedikit coba latihan teriak, hei orang pasar, ucapkan la ilaha illallah. Bisi-bisi lah orang, gila Pak Haji itu. Itu yang dibuat Rasulullah. Itu yang dibuat seluruh nabi, sehingga seluruh nabi dibilang gila sama umatnya. Dia datang kepada pedagang, dikatakan kepada pedagang, hai pedagang, yang memberikan rezeki kepadamu itu Allah, bukan perdaganganmu. Hari-hari pedagang melihat rezeki datang dari tokonya, dari bisnisnya. Tiba-tiba datang Nabi, datang sahabat, datang para wali-wali Allah, datang para da'i mengatakan bukan tokomu yang memberi rezeki tapi Allah. Wah, gila ini orang katanya. Datang kepada petani, ingatkan pada petani, Pak, ini buah datang dari Allah. Petani yang menanam itu pohon, dia yang menyirami, dia yang kasih pupuk, dia yang merawat, dia yang panen. Dia nampak dengan mata zahirnya, itu pohon, buah itu datang dari ranting, ranting datang dari dahan, dahan datang dari batang, batang datang dari akar, akar datang dari tanah. Itu di mata petani. Tiba-tiba kita datang mengatakan bukan, buah bukan datang dari ranting,
ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi buah datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dahan datang dari Allah, batang datang dari Allah, akar datang dari Allah, dan semua kehidupan datang dari Allah. La ilaha illallah. Nanti di surga ada pohon, akarnya nggak nancap di tanah, akarnya itu di atas. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanahnya Allah. Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya, ada sungai madu, nggak ada lebahnya. La ilaha illallah. Nafikan yang nampak, isbatkan kepada Allah. La ilaha illallah. Ini awal daripada Islam. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang menyembuhkan siapa? Bukan dokter. Maka tugas dokter apa ketika datang pasien? Dakwah. Yang menyembuhkan Allah. Yang memberi kamu mata siapa? Allah. Mata tak bisa melihat tanpa izin Allah. Banyak orang, teman saya matanya masih buka, bunda. Saya pikir dia masih melihat. Saya pernah itu salah sangka sama orang. Saya senyum, dia nggak senyum. Saya bilang, nih masalah apa orang ini sama saya? Ada salah apa saya sama dia? Saya baru ketemu, saya senyum pak, dia nggak ngangguk, saya senyum, ternyata dia nggak bisa melihat, matanya masih terbuka jelas kayak orang sehat. Ternyata mata tak mampu melihat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Telinga tak akan bisa mendengar tanpa izin Allah. Coba lihat berapa banyak orang punya telinga tak mampu mendengar, berapa banyak orang punya kaki tak mampu berjalan hari ini. Ya anda coba perhatikan, ada kaki masih ada, tapi ada makhluk Allah nggak ada kakinya, jalannya cepat pak. Apa? Ular nggak ada kakinya, jalan belut juga gitu, nggak ada kakinya. Bukan kaki yang memperjalankan kita, tapi siapa? Allah. La ilaha. Nah inilah pak, ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Sampai kapan kita ucapkan la ilaha illallah? Sampai kita mati, dan di akhir kalam kita ucapkan la ilaha illallah. Dan ini tidaklah mudah. Botol itu ya, kalau diisi madu dituang keluar apa? Madu. Diisi susu dituang keluar apa? Susu. Diisi kopi dituang keluar apa? Kopi. Diisi racun yang dituang keluar apa? Racun. Hati seperti botol itu, seperti sebuah bejana tadi. Orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikir dunia, hati dia penuh dengan dunia. Maka kalau dia kaget, yang keluar dunia. Kalau dia sakit, yang dia pikirkan dunia. Ketika sakaratul maut, yang diucapkan dunia. Tanah di sana mana sertifikatnya, toko itu gimana urus anak, dunia saja dia pikir. Bu, mengucaplah bu, dia bilang cap 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 cap, nggak ngerti kalimat. Itu kisah nyata, itu saya pernah talkinkan orang. Ngucap bu, cap cap cap, nggak ada anak dipikirin. Mobil tuh mana tuh kunci, taruh mana, mau mati ini. Tapi orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan kebesaran Allah. Kalau kaget bukan copot-copot yang keluar, tapi Allah yang keluar. Kalau sakit bukan aduh, aduh, bukan Allah, Allah, Allah. Hati-hati pak. Saya ini, teman saya di masjid saya di Cibubur, kita punya geng namanya PTS, paguyuban tetap segar. Saya satu-satunya yang termuda di sana, 40 tahunan. Yang lain 60, 70, 80 semua. Di grup WhatsApp PTS. Itu kalau habis sholat semua saya pijit rata-rata. Saya pijitin kaki, saya tes tuh. Dari 10 orang yang dipijit pak, yang ngomong Allah sakit itu, Allah itu 1 orang 2 orang aja. Yang aduh katanya. Gimana malaikat mau datang nih? Baru dipencet ujung jari dah aduh katanya. Iya pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nafikan siapa saja. Jadi kalau ada masalah jangan terbayang wajah orang kaya, tolong saya pak. Tidak boleh kita curhat cerita kepada siapapun kecuali kepada Allah. Benar. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tuh ngadu-ngadu sembuh. Siap nggak bapak semua nih? Kita mulai hari ini nih, kalau ada masalah ngadu sama siapa? Jangan sama dukun, jangan preman semana backing saya, ini polisi mana yang bisa bantu saya, pengacara mana yang bisa tolong. Allah yang tolong kita. Bapak ibu mungkin sering dengar cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim menafikan bulan, bintang,
menafikan matahari, kemudian menafikan berhala bikinan ayahnya, kemudian menafikan Namrud laknatullah alaihi, raja yang zalim. Dan Namrud marah kepada Nabi Ibrahim, dijatuhkan vonis mati, dibakar hidup-hidup, kemudian diikat, dia nafikan api yang akan membakarnya. Ingat, yakinlah sempurna, api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Siapa yang membakar? Allah. Satu helai rambut Nabi Ibrahim pun tak terbakar oleh api. Sebelum dibakar oleh Namrud, hadirin sekalian, itu Nabi Ibrahim, datang 3 malaikat menawarkan bantuan. Malaikat penjaga angin, air, bahkan Amirul Malaikat Jibril alaihissalam datang mengatakan, ya Ibrahim, minta tolong sama aku. Itu malaikat diusir sama Nabi Ibrahim, Pak. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah, cukup Allah bagiku, wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jibril dinafikan. Ini ada masalah dikit, aduh siapa yang bisa bantu saya, siapa yang bisa tolong saya, obat lagi. Obat itu bukan asbab, obat itu fitnah, ujian. Ujian, betul. Allah tuh menyembuhkan tanpa obat bisa. Tapi kenapa kita berobat? Karena ini sunnah, itu aja. Nabi suruh. Paham nggak, Pak? Oh, kalau gitu kita nggak usah berobat aja. Ngapain kita berobat? Itu salah juga, Pak. Ulama menjelaskan tauhid ini, Pak, dengan satu kalimat yang sangat sederhana. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Paham? Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Semakin sungguh-sungguh kita mencari nafkah, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Begitu maksudnya, Pak. Karena kalau kita meninggalkan asbab, hukumnya haram, tapi yakin kepada asbab, syirik. Coba diikuti kalimat ini, Pak, biar berkesan di hati. Meninggalkan asbab haram. Kurang keras suaranya, semua kompak yang di belakang. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab, syirik. Ini tipis seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Ditinggalkan haram, yakin, syirik. Nah, itu orang beriman, Pak. Dia semangat, dia berikhtiar, tapi yakinnya sempurna kepada Allah. Jasadnya menghadap makhluk, hatinya tawajuh kepada Allah. Ciri-ciri orang tawajuh kepada Allah apa? Dia tak pernah kecewa, Pak. Dia nggak pernah kecewa dan tidak pernah mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu. Seorang sahabat mengatakan, daripada kalimat itu keluar dari lisanku, coba kalau begini, coba kalau begitu, lebih baik aku memakan bara api daripada kalimat itu keluar dari lisanku. Coba kalau dia nggak kesana, nggak jadi mati dia. Coba kalau dia nggak, coba kalau ini bukan kalimat orang beriman, Pak. Katakan hadza min fadli rabbi, ini datang dari Allah. Ujian. Apa fungsinya, Pak? Ujian. Dua saja, Pak. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Syukur mengangkat derajat, sabar menggugurkan dosa. Ya, Pak, ya. Sakit nih, Pak, menggugurkan dosa. Kalau ada iman, sakit itu nggak masalah. Nabi Ayub alaihissalam itu berpuluh tahun sakit, tak satu kali pun berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Kita tidak mengerti kenikmatan macam apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya menangis-nangis memohon, ya suamiku, engkau kan Nabi, angkat tanganmu, minta sama Allah, pasti Allah sembuhkan. Dia bilang tidak. Jatuh ulat dari kulitnya, dia taruh lagi, kasihan. Dia bilang, ya Allah, biarkan penyakit menggerogi tubuhku, tapi tolong hatiku lindungi daripada semua penyakit. Hatinya dibersihkan, tidak ada itu virus-virus ulat-ulat di hati. Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ternyata dengan iman Allah memberikan kebahagiaan di puncak-puncak terburuk dalam kehidupan. Di saat-saat terburuk dalam kehidupan kita, Allah akan berikan kebahagiaan. Dan itu orang tidak akan pernah bisa faham kecuali dia beriman juga. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dikatakan, ketika aku dibakar. Hai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Hai Bilal. Dikatakan, ketika aku disiksa di padang pasir. Itu beliau ditanya ketika sudah jadi gubernur di Damaskus. Nah, ini apa nih, Pak? Logika kayak gimana? Urusan dunia memang bisa dirasakan nikmat dalam kemewahan, itu dunia, Pak.
dalam kekayaan, dalam kemuliaan, dalam pangkat jabatan itu dunia, kacamata dunia kalau kita pakai begitu. Tapi ketika kita lepas kacamata dunia, ganti kacamata akhirat. Sahabat-sahabat menangis melihat orang kaya, Pak. Abu Darda panggil istrinya, "Dek, sayang kamu lihat itu sahabat yang kaya-kaya itu." "Kenapa, Bang?" "Kasihan mereka." Nah, ini kalau iman masuk, Pak. Iman masuk, orang miskin kasihan lihat orang kaya. Tapi kalau iman tercabut, kebalikannya, orang kaya kasih lihat orang miskin. Kenapa kata istrinya Abu Darda? Mereka memiliki makanan yang banyak yang tidak mereka makan. Mereka lihat-lihat saja. Orang kaya itu memiliki pakaian yang begitu banyak yang tidak pernah mereka pakai. Mereka memiliki banyak rumah yang tidak pernah mereka tempati. Pak, seluas apapun rumah kita, kalau kita tidur terlentang, yang kita perlukan seluas punggung saja. Ya. Mereka memiliki kendaraan yang nggak pernah mereka tunggangi. Mereka hanya melihat-lihat harta benda mereka tanpa mereka nikmati. Sementara kita yang miskin ini, Dek, bisa melihat harta mereka juga tanpa menikmati. Dalam hal ini kita sama dengan mereka, tapi bedanya kasihan mereka di akhirat dihisap, kita tidak. Bapak. Maka para sahabat radhiyallahu an menolak dunia dengan kedua tangan mereka. Mereka berdoanya aneh, Pak. Doanya sahabat itu kalau saya doakan sekarang, doanya Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah ke sahabat itu kita tak mampu aminkan, tak sanggup kita mengaminkan. Saya sering doa, ya Allah berkahi hidup kami, amin. Ya Allah berangkatkan haji umrah, ya Allah, amin. Ya Allah anak-anak jadikan hafiz Al-Quran, alim-alimah, amin. Ya Allah beri kami kesehatan, amin. Ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin, amin. Nah, ini benar imannya. Yang sebelah saya bilang astagfirullah, ada astagfirullah, enggak amin ya Allah, enggak amin. Yang ini enggak amin kan. Abdurrahman bin Auf berdoa minta miskin, Pak. Berkali-kali mati-matian pengen miskin, tapi takdir Allah dia kaya, dia tetap kaya. Sahabat semuanya minta miskin, tapi yang kaya banyak. Semua hari ini kita umat akhir zaman semua minta kaya, miskin yang banyak. Nah ini kebalikannya, kita beda. Mereka menolak dunia dengan kedua tangan mereka, kita meraih dunia dengan kedua tangan kita.